Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Robiatul Adawiyah, mahasiswa Stisa Asopa Manonjaya. Di sini saya akan menjelaskan inovasi pembelajaran melalui studi kasus sebagai tugas mata kuliah Teknologi Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Siti Masyitoh MPD. Langsung saja, di sini ada pengertian. Pembelajaran studi kasus adalah metode pembelajaran yang menggunakan studi kasus sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Dalam pembelajaran studi kasus, siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terkait dengan kasus yang sedang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sederhananya, metode pembelajaran studi kasus adalah metode pembelajaran yang menggunakan contoh nyata untuk memecahkan suatu masalah dan mencari solusi yang tepat. Contoh, studi kasus sederhana tentang akhlak, yaitu tentang kejujuran. Misal, ketika menjelaskan, kita ambil satu nama yang kemudian dibuat narasi. Contoh, Rina menemukan dompet yang hilang di dalam kelas. Maka, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini akan ada sesi diskusi dalam kelas. Yang pertama, apakah yang harus dilakukan ketika menemukan dompet itu? Yang kedua, apakah dompet itu harus dikembalikan atau disimpan oleh diri sendiri? Nah, dari masalah tersebut, siswa akan lebih memahami tentang apa itu kejujuran, yang kemudian mereka juga akan mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Ini juga bisa menjadi sarana untuk menghidupkan kelas. Nah, di samping itu, ada beberapa kelebihan dalam studi kasus. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterampilan analisis. Dengan adanya masalah, siswa termotivasi untuk berpikir lebih kritis dalam menentukan solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, berpikir kritis dan pengalaman belajar yang nyata. Nah, di sini siswa diajak secara langsung melihat realita yang sering terjadi di sekitar. Untuk yang nomor 3, ialah meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Karena adanya masalah atau kasus yang dibahas, maka setiap orang akan mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Disinilah terjadi kerjasama dan komunikasi yang aktif di dalam kelas. Selain kelebihan, di dalam studi kasus terdapat juga beberapa kekurangan. Yang pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan studi kasus terbatas, sehingga siswa harus dapat mengelola waktu dengan efektif untuk menganalisis kasus dan mengembangkan solusi. Kemudian keterbatasan sumber daya, karena ada beberapa kasus yang memerlukan data yang relevan. Meskipun demikian, sebagai pendidik kita didorong untuk lebih kreatif dalam mencari kasus-kasus yang ada di sekitar. Ketiga, ketergantungan pada kualitas kasus. Terkadang, saking banyaknya kasus yang ada, kita jadi bingung mengambil kasus atau masalah mana yang lebih tepat untuk kita diskusikan dalam kelas. Dan yang terakhir, kesulitan dalam mengevaluasi efektivitas. Dengan memahami kekurangan ini, pembelajaran studi kasus dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif. Kesimpulan, pembelajaran studi kasus adalah metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, keterampilan analisis, berpikir kritis, dan kemampuan kerjasama dan komunikasi siswa. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, pembelajaran studi kasus dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan relevan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran studi kasus dapat menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tentang pembelajaran studi kasus dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang lebih efektif. See you di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.